Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini saya Muhammad Ade Putra Pratama NPM 009 sebagai moderator dari kelompok 2. Mungkin di sini kita akan mempresentasikan sebuah mata kuliah akuntansi manajemen, yang dimana di sini kita akan menjelaskan klarifikasi konsep dan terminologi biaya, biaya utama dan biaya konversi, dasar-dasar perilaku biaya, biaya tetap dan variabel. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, kita akan memperkenalkan nama-nama kelompok kita. Mungkin saya ulangi, saya Muhammad Ade Putra Pratama NPM 009 dan dilanjutkan. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Gusta Putulina Sapnandari, NPM 2020 321 21010. Perkenalkan, saya Nilo Putu Mutiara Utami Sanjaya dengan NPM 2020 3212 1011. Perkenalkan, nama saya Kadek Kristin Maharani Kusuma Dewi, NPM 2020 3212 1012. Perkenalkan, nama saya Putu Jetrayasa, NPM 2020 3212 1013. Perkenalkan, nama saya Nikadek Sri Widantari, NPM 2020 321 21015. Mungkin itu tadi perkenalan dari kelompok 2. Mungkin saya akan melanjutkan ke materi tentang klasifikasi biaya. Mungkin di sini biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Jadi dengan adanya klasifikasi biaya, perusahaan dapat membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya. Kegiatan klasifikasi biaya sendiri bertujuan untuk membuat laporan terkait mengenai data yang ada dan bertujuan memberikan data keuangan perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan penggolongan untuk membuat evaluasi keuangan, pelaporan keuangan, dan lainnya. Mungkin presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian klasifikasi biaya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut fungsi manajemen, ada biaya produksi, yaitu dikeluarkan pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya bahan baku yang digunakan atau bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Ada biaya non-manufaktur, yaitu tidak dikeluarkan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Ini termasuk biaya penjualan seperti biaya iklan, biaya pengiriman, gaji dan komisi penjualan, dan biaya administrasi seperti gaji eksekutif dan biaya hukum. Yang kedua, menurut kemudahan pelacakan, ada biaya langsung, biaya yang dapat dilacak langsung ke objek penetapan biaya tertentu seperti produk, departemen, atau cabang tertentu. Ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat dilacak ke objek penetapan biaya tertentu. Biaya tidak langsung termasuk biaya overhead pabrik dan operasi yang menguntungkan lebih dari satu produk, departemen, dan cabang. Yang ketiga, menurut waktu pembayaran terhadap pendapatan. Ada biaya produk, yaitu biaya produk disebut juga inventory. Biaya ini membentuk bagian dari inventaris dan dibebankan terhadap pendapatan, yaitu biaya penjualan itu pun hanya ketika dijual. Ada biaya periode. Biaya periode keterbalikan dari biaya produk karena tidak dapat diinventariskan dan dibebankan terhadap pendapatan segera. Biaya periode mencakup biaya non-faktur. 4. Perilaku sesuai dengan kegiatan. Klasifikasi biaya ini dibagi menjadi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Kelima, menurut relevansi dengan pengambilan keputusan. Klasifikasi biaya ini dibagi menjadi biaya yang relevan, biaya standar, biaya peluang, biaya hangus, dan biaya yang dapat dikendalikan.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan terminologi biaya. Dalam mempelajari akuntansi manajemen, butuh pemahaman akan arti biaya dan terminologi yang berkaitan dengan biaya. Pembebanan biaya produk, jasa, dan objek yang lain dari kepentingan manajemen. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengelompok biaya langsung dan tak langsung. 1. Materialistis biaya semakin besar nilai biaya maka semakin besar. Kemungkinan biaya tersebut dapat dilacak secara ekonomis ke objek biaya tertentu. Kedua, ketersediaan teknologi pengumpulan informasi. Perkembangan teknologi pencarian informasi memungkinkan perusahaan pengelompokan semakin banyak biaya sebagai biaya langsung. 3. Desain operasi pengelompok biaya sebagai biaya langsung akan mudah jika fasilitas perusahaan digunakan secara eksklusif hanya untuk objek biaya yang spesifik seperti produk biaya variabel tertentu dan konsumen tertentu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan menjelaskan mengenai kesimpulan. Di mana seperti yang dapat dilihat dari penjelasan di atas, klasifikasi biaya ini mempunyai fungsi yang sangat besar bagi perusahaan, di mana klasifikasi biaya ini bertujuan memberikan data keuangan bagi perusahaan secara faktual berdasarkan peruntukan dan pengulangan data untuk membuat evaluasi keuangan, laporan keuangan, ataupun lainnya. Klasifikasi biaya dapat dikategorikan menjadi menurut fungsi manajemen, kemudahan pelacakan, waktu pembayaran terhadap pendapatan, perilaku sesuai dengan aktivitas, dan relevansi dengan pengambilan keputusan. Dan di dalam mempelajari akuntansi manajemen, kita membutuhkan pemahaman akan arti biaya, terminologi yang berkaitan dengan biaya. Bukan hanya itu, hubungan biaya dengan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Beberapa biaya yang termasuk objek biaya yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan dari presentasi kelompok 2, mungkin saya wakilin mohon maaf. Di sini saya selaku sebagai moderator juga bila ada perkataan atau perbuatan yang salah mungkin dimaafkan. Saya tutup dengan presentasi ini dengan Brahma Santi Om Santi 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 Om. Terima kasih.